Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sarung botol atau botol koper sederhana seperti ini, motif yang ke-6. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Sementara ini botol yang akan saya buatkan covernya. Teman-teman bisa gunakan botol dengan ukuran atau apapun dan bentuk alas yang berbeda juga tidak apa-apa. Yang saya gunakan ini tingginya sekitar 17 cm dan lebar bagian bawah, diameter bawahnya itu sekitar 5 cm. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, nanti polanya bisa diperbesar sesuai dengan keinginan kalau mempunyai botol yang lebih besar dari ukuran yang saya gunakan. Nah, kita akan langsung mulai. Pertama, buat dulu awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian kita akan buat 3 buah DC di ring, 3 double crochet ya. 1, 2, 3. Kemudian 3 rantai, 1, 2, 3. Kembali kita buat 3 double crochet di ring. 1, 2, 3. Kembali 3 rantai, 1, 2, 3. Kembali 3 double crochet di ring. 1, 2, 3. 3 rantai lagi. 1, 2, 3. Kemudian ini 3 double crochet terakhir. 1, 2, 3. Nah, terakhir 3 rantai. Jadi ada 4 double crochetnya ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita rapatkan dulu ringin tengahnya dengan cara kita tarik. Nah, setelah rapat, kita akan akhiri putarannya dengan slip stitch di puncak double crochet pertama atau DC pertama. Ini kita slip stitch, sisipkan sisa benang ya dalam rajutan, kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai 1 putaran pertama. Selanjutnya kita lanjutkan putaran kedua. Pertama kita akan isi tiap-tiap double crochet. Di sini ada 3. Kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. 1, 2, dan ini yang DC ketiga. Nah, kemudian di bagian 3 rantai ini kita akan buat satu motif, yaitu pertama kita buat 2 DC, 1, 2, kemudian 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kembali kita buat 2 DC masih di bagian rantai yang 3 ini. 1, dan ini DC yang kedua. Nah, selanjutnya kita ulangi, ini 3 buah DC masing-masing diisi dengan 1 DC.
Nah, kembali ke bagian 3 rantai, kita kembali buat motif 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Nah, di bagian 3 buah DC ini kembali kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, di bagian 3 rantai kembali motifnya 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Kembali di bagian DC masing-masing diisi dengan 1 DC. Bagian terakhir, di bagian 3 rantai buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Nah, akhir putaran ya, kita kembali slip stitch di puncak DC pertama. Yang ini ya, kita slip stitch 2 rantai, 1, 2. Selesai putaran yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mulai putaran yang ketiga. Untuk putaran yang ketiga, caranya hampir sama dengan yang kedua tadi. Kita isi dulu bagian DC ini, di sini ada 5 ya. Kita isi masing-masing dengan 1 DC. DC yang pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, dan ini DC yang kelima. Nah, kemudian di bagian 3 rantai sama seperti bawahnya, kita isi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Nah, di sini ada bagian DC ya, jumlahnya di sini ada 7 sampai ke ujung ini. Kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, seperti ini. Kembali di bagian 3 rantai kita buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Nah, ulangi lagi ya, di bagian DC 7 buah ini masing-masing dengan 1 DC. Nah, di bagian 3 rantai 2 DC, 3 rantai, 2 DC. Kembali di bagian 7 buah DC masing-masing dengan 1 DC. Nah, ini kembali di bagian 3 rantai 2 DC,
3 rantai, dan 2 DC. Nah, di sini ada sisa 2 DC ya, bagian yang baris putaran tadi isi masing-masing dengan 2 DC. Nah, akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, sini slip stitch. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai putaran yang ketiga ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup untuk putaran yang ketiga. Jadi ini saya dapatkan ukurannya sekitar 6 cm. Jadi lebih sekitar 1 cm dari ukuran diameter botol yang saya akan cover. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tinggal dipaskan. Nah, pas. Nah, buat teman-teman yang menggunakan botol yang berbeda ukuran dari ini, tinggal tambahkan saja 1 lingkaran lagi atau 2 lingkaran lagi, bisa ya, dengan cara yang sama. Jadi tinggal tambahkan di bagian sudutnya sama seperti bagian yang tadi, itu 2 DC, 3 rantai dan 2 DC ya. Jadi bisa dilebarkan sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan keinginan. Dan botolnya pun bisa diganti dengan ukuran yang berbentuk persegi juga bisa. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat bagian badan botolnya ya, karena tidak akan saya tambahkan lagi lebar untuk bagian dasar. Jadi untuk polanya tinggal kita ikuti bagian pola lingkaran yang paling terakhir seperti ini. Jadi di sini kan ada, kita tinggal ikuti saja. Nah, ini ada 7 buah DC di sini. Jadi kita akan isi masing-masing dengan 1 DC ya. Jadi ada 7, kita isi masing-masing 1 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau di bagian untuk pelebaran di 3 rantai ini kita isi motif 2 DC, 3 rantai 2 DC ya. Sekarang kita cukup buat 3 rantai saja. Kemudian langsung kita skip 3 rantai ini dan langsung loncat menuju bagian baris DC berikutnya. Di sini ada total 11 DC. Kita isi masing-masing dengan 1 DC. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ini DC yang ke-11. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada penambahan di bagian 3 rantai. Di sini kembali kita buat 3 rantai langsung. Kemudian kita skip 3 rantainya dan lalu di bagian DC kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, ini bagian 3 rantai, isi kembali buat 3 rantai, kita skip 3 rantai, kemudian langsung DC di setiap isi bagian DC nya. Jadi ini seperti ini ya cara untuk membuatnya tanpa penambahan sudut. Jadi bagian 3 rantainya kita tidak isi seperti bagian pola yang bawah, cukup dengan 3 rantai saja. Nah, ini 3 rantai terakhir ya. Nah, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, kita skip 3 rantainya dan ini ada sisa 4 buah DC, masing-masing kita isi dengan 1 DC.
Tambah dengan 7 DC yang awal ya, jadi totalnya 11. Nah, selesai satu putarannya, kita langsung slip stitch di puncak DC pertama, kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini, dia cukup sudah mulai naik ya ke bagian atas, membentuk seperti mangkok. Kita lanjutkan untuk putaran berikutnya, kita kembali ulang baris yang bawah ini, jadi tinggal ikuti saja ya pola yang terakhirnya ini agar dia membentuk mangkok ke bagian atas. Nah, di sini ada 7, kita kembali masing-masing dengan 1 DC. Nah, ini DC ke-7, kemudian ini kita buat juga 3 rantai dan kita skip bagian 3 rantainya, kembali bagian DC kita isi masing-masing 1 DC dan ini jumlahnya DC-nya 11. Nah, sudah DC ke-11 ya. Kembali kita ulang 3 rantai, kemudian DC lagi. Jadi lanjutkan terus pola ini hingga mendapatkan tinggi botol bagian ininya sama ya. Dan ini terakhir, jangan lupa lanjutkan terus. Dan untuk bagian tinggi rajutannya nanti saya buat segini, cukup segini saja, tidak usah sampai tertutup bagian botolnya ya. Jadi polanya cukup sederhana. Nah, ini sudah selesai, hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi di bagian yang 3 rantai sudutnya terlihat ada bolong-bolongnya ya, cukup rapi dan simple dan berbentuk persegi seperti ini. Nah, untuk ukuran ininya saya buat tingginya sekitar 13 cm. Nah, kita tinggal paskan ke bagian botolnya segini. Saya masukkan dulu. Nah, ini udah pas ya, jadi saya tidak akan membuatnya lebih tinggi lagi. Saya rasa sudah cukup pasnya. Selanjutnya kita akan tinggal membuat untuk bagian tali pegangan. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini kan slip stitchnya ada sisa 4 DC di bagian kanan. Jadi ini setelah slip stitch 1 rantai, nah kita akan sisakan juga 4 DC di bagian kiri. Jadi ada tersisa 3 DC di tengah-tengah ini. Jadi di sini kita akan buat 3 buah SC ya untuk bagian tali. 1, SC kedua dan SC ketiga. Jadi dia tepat di tengah-tengah dengan 4 DC di kanan dan 4 DC di kiri seperti ini. Kemudian ini langsung 1 rantai, lalu kita putar dan kita kembali buat isi masing-masing 1 SC dan jumlahnya 3. Dan ini SC yang ketiga. 1 rantai, putar lagi, masing-masing isi 1 DC, jumlahnya 3. 1 rantai, putar lagi, 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ya. Jadi SC bolak-balik jumlahnya 3. Jadi tinggal teman-teman buat dengan seukuran yang teman-teman inginkan ya. Boleh dengan untuk ukuran sepegangan tangan ataupun ingin membuatnya seperti sling bag juga boleh dibuat lebih panjang ya. Nah, ini sudah selesai. Saya rasa ini sudah cukup ya untuk ukurannya. Nah, seperti ini saya paskan, sudah cukup untuk pegangannya. Dan untuk bagian tali ini saya buat ini panjangnya sekitar
cm. Nah, untuk selanjutnya saya akan gabungkan ke sisi sebelahnya. Tepatkan ya berseberangan. Caranya sama kalau teman-teman ingin membuat tali yang lebih panjang. Jadi ini setelah di ujung itu satu rantai. Nah, sama seperti tadi, di bagian kanan itu ada 4 DC, di bagian kiri juga 4 DC ya. Sini 4, 1 2 3 4. Kita mulai di DC kelima. Nanti menyisakan 4 buah DC di bagian kanan. Nah, untuk menggabungkannya kita gunakan tusuk SC ya. Ini dulu satu rantai dulu, langsung kita gabungkan dengan menggunakan SC. Ini di DC yang kelima ya. 1, SC yang kedua, dan SC yang ketiga. Satu rantai, putuskan. Nah, sudah pas ya untuk posisinya. Tinggal rapikan sisa benangnya, kemudian ininya sudah selesai. Nah, ini dia sudah selesai, hasilnya seperti ini. Saya sudah rapikan sisa benangnya, cukup cantik dan sederhana ya. Saya juga buatkan hiasan bunga kecil seperti ini. Untuk tutorial pembuatan bunganya, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi, akan saya sertakan lengkap tutorial pembuatan bunganya, dan bisa kreasikan dan buat sebanyak yang teman-teman inginkan ya. Jadi ini polanya cukup sederhana dan tidak memakan banyak benang, jadi bisa memanfaatkan benang-benang sisa untuk botol koper ini. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.